Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai teknik berbicara ya. Nah, berbicara ini adalah suatu keterampilan yang seringkali dianggap sepele oleh orang lain karena dikatakan bahwa setiap orang bisa bicara maka dia sudah terampil. Padahal belum tentu ya. Jadi berbicara ini membutuhkan keterampilan. Kalau tidak dipelajari tentu saja akan sulit untuk menguasainya. Nah, di sini yang dibicarakan adalah teknik berbicara yang formal ya. Jadi misalnya pidato, diskusi, ceramah ya, presentasi dan sejenisnya itu perlu keterampilan. Nah, di sini saya akan memberitahu dasar-dasarnya saja, karena ternyata berbicara itu bukan hanya mengandalkan suara saja, banyak faktor-faktor yang lain yang harus kita perhatikan. Nah, apa berbicara itu? Berbicara itu adalah menyampaikan hasil pemikiran kita, hasil pendapat kita kepada orang lain. Orang lainnya bisa satu, bisa juga banyak. Nah, supaya apa yang kita sampaikan itu sampai kepada orang yang kita ajak bicara itu, tentu saja kita harus memperhatikan hal-hal tersebut ya. Jangan sampai nanti sudah menyampaikan itu secara panjang lebar tetapi hasilnya tidak ada ya. Nah, apapun ilmu yang saudara miliki, berbicara ini adalah suatu keharusan. Mau jurusan apapun yang saudara ambil, berbicara ini adalah suatu keharusan. Ya, mau itu mahasiswa, mau itu dosen, mau itu dokter, mau itu polisi, mau itu presiden, mau itu menteri, semuanya itu membutuhkan berbicara yang baik. Yang baik dan benar. Yang benar itu menurut rujukan Kaedah Kebahasaan Bahasa Indonesia. Yang baik itu yang memperhatikan norma-norma etika kesantunan yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, jadi bahasa itu harus dua ya. Jangan hanya benar tetapi tidak baik, tentu akan jadi masalah. Begitu juga, baik tapi tidak benar ya salah juga ya. Nah, yang harus kita perhatikan adalah volume tentu. Jadi ketika bicara tidak ada suaranya, tidak jelas. Misalnya ada 15 orang yang mendengarkan kita bicara, tetapi hanya terdengar sekitar 7 orang, sisanya tidak terdengar. Nah, itu yang menjadi masalahnya adalah volumenya. Nah, ketika saudara berbicara tidak mendapatkan bantuan mikrofon atau pelantang misalnya, tentu ini akan jadi masalah. Maka dari itu, suara kita disesuaikan dengan jumlah pendengar. Jangan pula sebaliknya, yang mendengar hanya sedikit tetapi saudara suaranya melebihi dari yang harus didengar. Nah, itu juga kelebihan gitu ya, maka volume pun harus kita sesuaikan. Kemudian kelancaran. Nah, kelancaran ini perlu. Jadi informasi yang disampaikan itu kalau tidak lancar tentu akan jadi masalah. Apa masalahnya? Masalahnya tentu akan menimbulkan keraguan-raguan dari pendengar. Bayangkan, saudara menjelaskan sesuatu tetapi tidak lancar, terbata-bata, terputus-putus, maka orang akan ragu apakah yang saudara sampaikan itu benar atau tidak. Ya, seperti itu. Kemudian intonasi. Intonasi juga berpengaruh kepada makna yang akan disampaikan. Saya contohkan satu kata dengan intonasi yang berbeda, itu maknanya akan berbeda. Misalnya kata pergi. Pergi itu bisa artinya berita. Misalnya kamu mau kemana? Mau pergi. Maka informasinya adalah pergi. Tapi bisa juga itu bermakna tanya. Misalnya saya ubah intonasinya menjadi pergi.
Nah, itu apa artinya? Pergi itu artinya saya bertanya kepada lawan bicara saya, apakah jadi kita pergi? Beda dengan yang awal tadi. Kalau yang awal tadi dia memberitahu si Siti atau si Maimunah itu sedang pergi. Nah, kalau yang kedua itu maknanya bertanya, jadi apa tidak perginya? Lain lagi yang ketiga, perintah, pergi. Nah, itu artinya tanda seru, itu artinya saya sedang memerintah seseorang supaya pergi. Nah, itulah artinya intonasi. Intonasi yang keliru itu akan menimbulkan makna yang keliru juga, ya. Kemudian pandangan. Nah, di sini perlu juga ketika berbicara dengan lawan bicara, maka pandangan itu sangat penting. Selain suara kita berbicara, mata juga bisa berbicara. Coba saudara lihat presenter berita. Pandangannya itu selalu di kamera. Ya kan? Nah, 250 juta yang menontonnya itu semuanya dipandang oleh presenter tersebut. Karena dia memandang kamera. Ya, seperti itu. Jadi siapapun yang kita ajak bicara itu harus kita pandang. Pak, bagaimana kalau misalnya di sebuah ruangan itu banyak orangnya Pak, ada 50 orang. Ya jangan pandang satu atau dua orang saja, pandang secara menyeluruh. Dari sisi kiri, dari sisi tengah, dari sisi kanan, pandang secara bergantian. Jadi tidak terkesan saudara itu pilih-pilih kasih dalam memandang yang cantik saja atau yang ganteng saja, dan seterusnya. Kemudian bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh juga menunjang dalam berbicara kita. Apa bahasa tubuh kita? Misalnya tangan. Nah, tangan juga perlu kita gerakan supaya nanti dapat mendukung apa yang kita sampaikan. Ya, coba kita lihat orang-orang yang pintar berbicara, misalnya menteri, anggota dewan, presiden, guru, itu kalau dia bicara, ustadz ya, itu kalau dia bicara itu bahasa tubuhnya bermain, bergerak gitu ya. Nah, dan itu tidak dibuat-buat, itu muncul dari inisiatif yang ada di pemikiran dia sendiri, tidak bisa dibuat-buat ya. Orang yang punya jam terbang banyak dalam berbicara tentu akan lebih baik ya apa yang disampaikan. Kemudian diksi. Nah, diksi ini pilihan-pilihan kata yang disampaikan sesuaikan. Kalau yang mendengarnya itu misalnya tingkat pengetahuannya rendah, berarti saudara harus mencari kata-kata yang lebih mudah diterima oleh mereka. Jangan menggunakan kata-kata yang sulit. Akan berdampak kepada tidak sampainya informasi yang disampaikan gitu ya. Kemudian yang terakhir yang tak kalah pentingnya, penampilan. Penampilan sangat perlu ya. Ketika saudara dites wawancara dalam sebuah pekerjaan, tentu pakaian sudah ditentukan. Ketika saudara ceramah di masjid, pakaian sudah ditentukan. Ketika saudara presentasi di kelas, pakaian sudah ditentukan. Nah, penampilan ini menunjang apa yang saudara sampaikan dari A sampai Z. Gitu, ya. Nah, jadi ternyata berbicara itu bukan hanya mengandalkan suara saja ya. Banyak faktor-faktor luar yang perlu diperhatikan. Semoga ini dapat menambah wawasan kita semua. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.